Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Manajemen data pada sistem digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Askia dengan NIM 250111110. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Data pada Sistem Digital sebagai tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Sistem Digital. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya manajemen data dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian data dan manajemen data. Sebelum membahas mengenai manajemen data, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan data. Data adalah sekumpulan fakta atau keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, maupun aktivitas sehari-hari. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, video, maupun simbol tertentu. Data yang masih mentah belum memiliki arti apabila belum diolah. Setelah data diolah, maka data tersebut akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk membantu seseorang dalam mengambil keputusan. Sedangkan manajemen data adalah proses mengumpulkan, menyimpan, mengolah, mengelola, mengamankan, dan menyajikan data sehingga menjadi informasi yang berguna. Di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas manusia menggunakan data. Ketika kita menggunakan media sosial, melakukan transaksi melalui mobile banking, mengirim tugas kuliah, hingga berbelanja secara online, semuanya melibatkan proses pengelolaan data. Karena itulah manajemen data menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem digital. Tujuan manajemen data. Manajemen data memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan pertama adalah agar data tersimpan dengan rapi dan terstruktur sehingga mudah ditemukan kembali ketika diperlukan. Tujuan kedua adalah menjaga keamanan data dari kehilangan maupun penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan ketiga adalah membantu proses pengolahan data sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan efisiensi pekerjaan sehingga waktu dan tenaga dapat dihemat. Dengan adanya manajemen data yang baik, perusahaan, instansi pemerintah, sekolah, maupun perguruan tinggi dapat bekerja dengan lebih efektif. Tahapan manajemen data. Dalam sistem digital terdapat beberapa tahapan penting dalam manajemen data. 1. Pengumpulan data. Tahapan pertama adalah pengumpulan data. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti formulir pendaftaran, website, aplikasi, sensor, kamera, maupun hasil observasi. Sebagai contoh, ketika mahasiswa baru melakukan pendaftaran kuliah secara online, maka nama, alamat, nomor telepon, dan data lainnya akan dikumpulkan oleh sistem. Semua data tersebut nantinya akan disimpan dalam sebuah database. 2. Penyimpanan data. Tahapan kedua adalah penyimpanan data. Setelah data berhasil dikumpulkan, data harus disimpan pada media penyimpanan yang aman. Contoh media penyimpanan antara lain hard disk, SSD, flash disk, database server, maupun cloud storage seperti Google Drive. Penyimpanan data yang baik membuat informasi tidak mudah hilang dan dapat diakses kapan saja ketika dibutuhkan. 3. Pengolahan data. Tahapan berikutnya adalah pengolahan data. Data yang sebelumnya masih mentah akan diproses sehingga menghasilkan informasi yang memiliki nilai. Sebagai contoh,
data nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS mahasiswa diolah menjadi nilai akhir. Hasil tersebut kemudian digunakan dosen untuk menentukan apakah mahasiswa lulus atau tidak. Contoh lainnya adalah aplikasi toko online yang mengolah data pembelian pelanggan menjadi laporan penjualan harian maupun bulanan. 4. Pengamanan data. Tahapan selanjutnya adalah pengamanan data. Keamanan data sangat penting karena saat ini banyak terjadi pencurian data maupun penyalahgunaan informasi pribadi. Beberapa cara menjaga keamanan data antara lain menggunakan password yang kuat, melakukan backup data secara rutin, menggunakan antivirus, firewall, serta menerapkan enkripsi agar data tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Dengan adanya keamanan data yang baik, informasi penting dapat terlindungi. 5. Penyajian data. Tahapan terakhir adalah penyajian data. Data yang telah diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dashboard, maupun laporan. Penyajian data bertujuan agar informasi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Misalnya seorang pimpinan perusahaan dapat melihat grafik penjualan bulanan sehingga lebih mudah mengambil keputusan bisnis. Contoh penerapan manajemen data. Manajemen data dapat kita temukan hampir di semua aplikasi yang digunakan setiap hari. Contoh pertama adalah WhatsApp. Contoh kedua adalah Google Drive. Google Drive memungkinkan pengguna menyimpan file di internet sehingga file tetap aman walaupun perangkat mengalami kerusakan. Contoh ketiga adalah sistem informasi akademik kampus. Di dalam sistem tersebut tersimpan data mahasiswa, jadwal kuliah, nilai, KRS, hingga data pembayaran. Semua informasi tersebut dikelola menggunakan sistem manajemen data sehingga mahasiswa maupun dosen dapat mengakses informasi dengan mudah. Contoh keempat adalah mobile banking. Setiap transaksi transfer, pembayaran, maupun pembelian akan dicatat oleh sistem. Data transaksi tersebut disimpan dengan tingkat keamanan yang tinggi agar nasabah merasa aman saat menggunakan layanan perbankan digital. Manfaat manajemen data. Manajemen data memberikan banyak manfaat bagi individu maupun organisasi. Beberapa manfaat tersebut antara lain: mempermudah pencarian informasi, menghemat waktu dalam bekerja, mengurangi kesalahan pengolahan data, menjaga keamanan informasi penting, membantu proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko kehilangan data, memudahkan penyusunan laporan. Karena manfaat tersebut, hampir semua perusahaan modern telah menerapkan sistem manajemen data berbasis komputer. Kesimpulan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa manajemen data adalah proses mengumpulkan, menyimpan, mengolah, mengamankan, dan menyajikan data agar menjadi informasi yang berguna. Manajemen data memiliki peran yang sangat penting dalam sistem digital karena membantu menjaga keamanan data, meningkatkan efisiensi pekerjaan, serta menghasilkan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna teknologi digital perlu memahami pentingnya manajemen data agar dapat menggunakan dan menjaga data dengan baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen data pada sistem digital. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gugu gaga. Gugu gaga. Gugu